selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya di pembelajaran matematika. Matematika mudah, fokus, dan menyenangkan. Kita akan melanjutkan materi di pekan lalu. So, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita simak videonya. Let's learn together. Check it out. Oke teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang persamaan kuadrat. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi kuadrat, yang di dalamnya nanti akan membahas tentang pengertian fungsi kuadrat, menggambar grafik fungsi kuadrat, dan pengaruh nilai A, B, dan C pada grafik fungsi. So, siapkan alat tulisnya ya. Yuk kita mulai. Oke, apa sih itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertingginya 2. Nah, definisinya itu hampir sama seperti persamaan kuadrat, karena fungsi kuadrat ini berkaitan dengan persamaan kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau y sama dengan ax kuadrat plus bx dan plus c. Nah, perbedaannya dengan persamaan kuadrat yaitu jika persamaan kuadrat biasanya sama dengan 0 ya teman-teman. Sama dengan 0, ininya tidak ada. Nah, sedangkan fungsi kuadrat itu seperti ini bentuknya f(x) atau menggunakan y. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi kalau pada fungsi kuadrat berbentuk fungsi, jadi nilainya masih tergantung nilai x-nya nanti ya. Jadi seperti itu. Ini nilai x yang di dalam kurung. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat. Grafik dari fungsi kuadrat berupa kurva yang menyerupai parabola, sehingga fungsi kuadrat dapat dikatakan juga sebagai fungsi parabola. Ini disebut dengan grafik parabola ya. Selanjutnya ada menggambar grafik fungsi. Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Contohnya itu adalah gambarlah grafik fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat dikurangi 3x plus 2. Nah, di sini saya membuat tabel ya teman-teman. Ada nilai x, ada rumus y-nya, rumus fungsi kuadratnya, dan himpunan penyelesaiannya x, y. Jadi di sini untuk nilai x-nya saya akan mulai dari negatif 2. Tapi untuk teman-teman silakan boleh mau mulai dari negatif 3 boleh, negatif 4 juga boleh, terserah teman-teman ya. Di sini saya menggunakan dimulai dengan negatif 2. Yang penting teman-teman si angka 0 ini harus terbawa. Oke. Selanjutnya, ini kan x-nya adalah negatif 2. Maka dalam rumus ini setiap yang mengandung x maka digantikan dengan angka 2. Ya, contohnya di sini adalah rumusnya kan ada x kuadrat dikurangi 2x plus 3. Nah, di sini x kuadratnya saya ganti dengan negatif 2. Ya kan? Nah, di sini pun negatif 2x, maka saya x-nya ganti dengan negatif 2. Artinya x negatif 2 dikuadratkan dikurangi 2 kali negatif 2 dikurangi 3 sama dengan berapa nih? 4 ya. 2 kali 2 negatif 2 dipangkatkan 2, 4 ditambah, kenapa saya bilang tambah? Karena positif kali negatif kali negatif hasilnya adalah positif. Jadi 4 tambah 4 dikurangi 3 hasilnya adalah 5. Jadi 8 dikurangi 3 hasilnya adalah 5. Betul ya? Nah, saya sampai ke 4. Kenapa sampai ke 4? Supaya ini ketemu sama. Karena biasanya kalau kurva itu pasti akan ada titik puncaknya dan nilainya tuh pasti sama gitu ya. Ini kan 5, ini 5, ini 0, ini 0, ini negatif 3, ini negatif 3, ini negatif 4. Tapi gimana sesuai dengan ini aja ya teman-teman ya. Ikuti rumus yang sudah ada. Kalau misalkan di soal sudah ada rumusnya ya. Nah, di sini ada himpunan penyelesaiannya.
himpunan penyelesaiannya itu adalah X, Y. Maka saya gunakan ini nilainya negatif 2 dan hasil dari ini Y-nya itu nilainya adalah 5 gitu ya. Negatif 2,5, negatif 1,0, 0, negatif 3, 1, negatif 4, 2, negatif 3, 3, negatif 0, dan 4, negatif 4,5. Nah, setelah kita mengetahui himpunan penyelesaian yang ini, maka dibuatlah grafiknya ya. Ingat, kalau membuat grafik artinya ada sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah namanya grafik atau bidang kartesius. Jadi, kita lihat dulu nih yang paling atas. Yang paling atas itu adalah negatif 2,5. Maka X-nya negatif 2. Ingat ya, untuk bidang kartesius ke sebelah kanan positif, ke sebelah kiri negatif, ke atas positif, ke bawah pun negatif ya. Ingat seperti itu. Selanjutnya, ini kan negatif 2,5, maka tarik titik-titiknya seperti ini teman-teman. Ini kan negatif 2 ya, maka harus ketemu sama 5 nih. Di sini titiknya, titik pertama. Terus titik yang kedua adalah negatif 1,0. Karena ini nolnya di sini, maka negatif 1 langsung di titik ini, titik sumbu X-nya ya. Terus 0, negatif 3. Karena si X-nya 0, ini kan X ya, ini sumbu X. Dan ini sumbu Y. Ini X dan ini Y. 0, negatif 3. Terus 1, negatif 4, 2, negatif 3, 3,0, dan 4,5 gitu. Ini membentuk sebuah kurva, grafik kurva atau grafik parabola. Selanjutnya, berdasarkan grafik tersebut memiliki karakteristik. Karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai koefisien X kuadrat atau nilai A-nya. Nah, pada grafik fungsi kuadrat, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c berlaku hal-hal berikut. Nilai A pada grafik fungsi akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Contohnya, untuk jika A lebih besar dari 0, maka grafiknya membuka ke atas. Nah, ini contohnya ya. Membuka ke atas, grafiknya membuka ke atas. Terus yang kedua, jika A lebih kecil dari 0, maka grafiknya membuka ke bawah. Nih seperti ini ya. Ini yang satu membuka ke atas, ini membuka ke bawah. Nah, yang ketiga, jika A lebih besar dari 0, maka dan nilai A-nya makin besar, maka grafiknya akan semakin kurus. Misalkan 2x kuadrat. Nah, ini kan lebih besar ya. Nah, itu akan semakin kecil nih, misalkan seperti ini ya. Tapi beda halnya untuk poin yang keempat. Jika A lebih kecil dari 0 dan nilai A-nya makin kecil, maka grafiknya akan semakin lebar. Misalkan negatif 2x kuadrat, maka grafiknya mungkin akan seperti ini, begitu. Jadi akan semakin lebar ya. Selanjutnya, ada karakteristik grafik fungsi kuadrat berdasarkan nilai koefisien X, nilai B, dan konstanta nilai C. Nah, nilai B pada grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C menunjukkan letak koordinat titik puncak dan sumbu simetri. Nah, titik puncak dan sumbu simetri ini kita akan bahas di ketika mungkin insyaallah untuk pekan depan ya. Nah, di sini ada aturannya. Jika A lebih besar dari 0, maka grafik memiliki titik puncak minimum. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Tadi kan kalau misalkan lebih besar, ini lebih besar ya. Lebih besar dari 0, maka memiliki puncak minimum. Puncak minimum. Ini adalah puncak minimum teman-teman. Kenapa puncak minimum? Karena ingat tadi kalau sumbu Y itu ke bawah negatif ya, kalau ke atas positif, maka ingat seperti itu aja. Jadi kalau ke bawah minimum, ini minimum. Terus kita lihat aturan yang kedua, jika A lebih kecil dari 0, maka grafik titik puncaknya maksimum. Jadi kalau misalkan yang A seperti ini nih,
yang A seperti ini, maka titik minimumnya di sini. Kalau yang B, titik minimumnya di titik maksimum. Jadi kalau di bawah minimum, kalau di atas maksimum, begitu ya. Terus ini akan kita bahas materi sumbu simetri insyaallah untuk minggu depan ya. Selanjutnya, nilai C pada grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C menunjukkan titik perpotongan grafik fungsi kuadrat tersebut dengan sumbu Y, yakni pada koordinat 0, C. Contohnya yang pertama nih, ada grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat memotong sumbu Y di titik koordinat berapa nih? Nih, ini kan Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan X kuadrat. Nah, di sini nggak ada BX plus C-nya ya teman-teman. Di sini cuma ada A-nya aja. Jadi karena C-nya nggak ada atau 0, maka titik koordinatnya adalah 0, gitu. Terus contoh yang kedua, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 1 memotong sumbu X di titik koordinat 0,1. Kok 0,1 sih Bu? Nah, teman-teman cuma lihat nilai C-nya aja. C-nya itu adalah nilainya 1, ya kan teman-teman? Maka titik koordinatnya adalah 0,1. Oke, sekarang lihat yang contoh yang ketiga. Itu ada Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Berapa titik koordinatnya? Titik koordinatnya adalah 0,-1 karena di sini C-nya bernilai negatif 1. Sekarang yang D, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 1 merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar berapa? Sebesar 1. Kemana? Ke atas. Kenapa ke atas? Karena positif ya teman-teman ya. Nah, kalau yang kelima itu adalah grafik fungsi. Contohnya grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1 merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar berapa? Sebesar 1 ya teman-teman di sini karena negatif 1. Sebesar 1 satuan ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena di sini negatif. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.